dengan segala perbuatan, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Tuhan holongi hololungku, ai hodo ale aleki, sai dai totong ho pudioku, kalele kau sinonami, tolong mapoli rohaki, Diho oh Yesus ki. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 ini, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 15. Demikianlah firman-Nya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks Yohanes pasal 17 ini merujuk kepada doa Yesus Kristus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Doa ini sering disebut sebagai doa imam dan doa perjamuan terakhir. Untuk itulah Yohanes 17 berisi perenungan dan doa Yesus untuk dirinya sendiri, untuk para murid-muridnya, dan semua orang yang percaya yang akan datang setelah mereka. Doa ini mencakup permohonan Yesus untuk perlindungan, untuk kesatuan, untuk kekudusan, dan kasih bagi para pengikutnya. Doa ini merupakan bagian dari kisah penyaliban Yesus dan dalam konteksnya menunjukkan keintiman serta kepedulian Yesus terhadap para muridnya. Ini juga mencerminkan kehendaknya untuk mempersembahkan hidupnya sebagai korban, menyediakan jalan untuk keselamatan bagi umat manusia. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Karena doa adalah sebuah komunikasi umat manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Doa orang benar memang didengar Tuhan, dan karena itulah besar kuasanya. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ini ditulis bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan diadili. Doa Tuhan Yesus ini kita bisa membayangkan bahwa ia sangat dekat dan mengasihi para muridnya. Ia mengerti bahwa hidup di dunia ini berat bagi pengikutnya, apalagi sesudah ia nanti pergi untuk naik ke surga. Adanya berbagai tantangan, adanya berbagai kesulitan, penderitaan, dan bahkan cobaan iblis dalam hal-hal lain yang harus dihadapi para pengikutnya, membuat Yesus berdoa secara khusus untuk mereka kepada Bapa di sorga. Untuk itulah doa Yesus yang diberikan dan disampaikan hanya untuk para pengikutnya.
bukan untuk orang lain. Oleh karenanya dikatakan di ayat 9, sebelum nats kita, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Untuk itulah doa Tuhan Yesus bagi para muridnya ini pun menjadi doa dan kerinduan Yesus bagi setiap orang percaya yang hidup di masa kini. Ia mengerti kelemahan kita, ia mengerti kekurangan kita, ia mengerti keterbatasan kita saat ini. Oleh karenanya lah Yesus telah menyempurnakan di dalam doanya untuk menyatukan dalam kehidupan orang percaya kepada Allah. Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Untuk itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi intisari pesan dari khotbah kita di pagi ini? Yang pertama adalah Yesus adalah tipe pemimpin yang selalu ingin melindungi para murid-muridnya. Dia ingin memelihara, ia ingin menjagai, dan dia juga ingin menggembalakan seluruh murid-muridnya. Bahkan sebelum ia harus berpisah dengan para murid-muridnya, Yesus telah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk para murid-muridnya. Yaitu ia memohon kepada Bapa agar memelihara mereka. Ayat 11 dan 12. Dan selanjutnya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk melindungi mereka. Yaitu nats kita di ayat 15 ini. Dan selanjutnya bahkan Yesus juga berdoa agar murid-muridnya dapat memandang kemuliaan Allah di sorga. Yaitu di ayat ke-24. Untuk itulah bagi setiap orang percaya di masa kini, marilah kita untuk mengikuti akan kehidupan di dalam Yesus yang menjadi tipe pemimpin yang setia, yang mengorbankan diri untuk melindungi dan bahkan untuk memberikan keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang percaya. Dan yang kedua, di sini pesan firman Tuhan ingin disampaikan bagi kita. Persoalan utama dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita alami, melainkan bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Kita seringkali tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Namun Bapak Ibu, kita punya kuasa atas bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami di dalam hidup kita ini. Kita hidup dalam satu dunia bersama dengan semua manusia lainnya. Tidak ada dunia lain. Di dalam dunia ini, penderitaan adalah sebuah fakta dan kenyataan dalam setiap hidup manusia. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan kuasa kejahatan, bahwa ia telah memenangkan akan pertarungan di tengah-tengah dunia ini di dalam kuasa yang dari Bapa yang di sorga. Oleh karena itulah pada saat yang sama ini ia juga telah meminta kepada Allah Bapa untuk melindungi kita. Untuk itu, mengapa kita harus takut? Karena kita punya di dalam Kristus Yesus yang punya kuasa. Apapun yang kita alami, segala sesuatunya Tuhan punya rancangan yang indah di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pesan dari konteks firman ini adalah jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Dan engkau akan melihat kemuliaannya di sorga. Inilah keputusan dalam hidup kita. Menjadikan komitmen sebagai karakter pribadi kita. Sebagai para pengikut Yesus. Marilah di masa-masa kita ingin menjelang memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus. Kita diingatkan, direfresh kembali, disegarkan iman kepercayaan kita agar hidup orang percaya di dalam imannya dengan satu tujuan, menyatakan komitmennya. Jadikanlah Yesus menjadi pemimpin dalam hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah awal di bulan Maret di tahun ini, di tanggal 1, tepat di hari Jumat. Kami akan memulai kembali aktivitas kami dalam setiap perjalanan hidup para umat. Kami serahkan otoritas hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terlebih akan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus adalah tipe pemimpin yang selalu melindungi umatnya, yang selalu menyertai dan bahkan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami di dalam iman kami, untuk menjadikan di dalam komitmen kami hanya Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kami. Sertai, jagai, dan lindungi kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami bersama dengan anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesuslah yang menjadi pemimpin dalam hidup seluruh jemaat-Mu. Terimalah doa permohonan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.